Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua. Para pemirsa podcast, yaitu Padmanaba Podcast. Akhir-akhir ini isu yang cukup hangat dibicarakan di masyarakat adalah sekitar PPDB tahun 2021-2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Wakil Kepala Urusan Kesiswaan SMA Negeri 3 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Suherno MPA, untuk sedikit ulasan tentang PPDB dan kesiapan di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Herno. Selamat pagi, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak Herno? Alhamdulillah sehat. Iya, baik, kita akan bincang-bincang untuk memperjelas bagaimana persiapan PPDB di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Baik, yang pertama Pak Herno, kelas 9 hari ini adalah atau akhir ini cukup galau untuk persiapan PPDB ini. Kira-kira apa Pak yang perlu disiapkan dari mereka untuk menghadapi PPDB tahun 2021 ini Pak Herno? Ya, jadi saya ucapkan selamat dulu ya kepada alumni SMP ya atau MTS yang sudah siap-siap untuk mendaftarkan untuk pendidikan lebih lanjut khususnya ke SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kami tim PPDB di SMA Negeri 3 Yogyakarta telah siap ya untuk melayani segala keperluan adik-adik ya kelas 9 yang akan melanjutkan ke SMA, dan tentu sebenarnya ada 9 tahapan yang harus dilalui yang mereka sudah tahu karena sudah bisa dibaca di website di di Disdikpora DIY ya, gitu kan. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah tahap ke 4 gitu kan. Jadi mereka sudah melakukan verifikasi dokumen, mereka sudah mengunggah dokumennya. Kemudian sekarang ini sedang menunggu adik-adik itu penasaran karena pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 nanti tim kami sudah mulai untuk memverifikasi dokumen mereka itu. Ya. Baik Pak Herno, sebelum bicara lebih lebar tentang PPDB, berapa Pak daya tampung di SMA Negeri 3 Yogyakarta itu sendiri? Ya, di SMA Negeri 3 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 itu ada 7 rombel ya dengan rincian 6 adalah untuk IPA, kemudian 1 kelas untuk IPS. Totalnya ada 252 siswa. Baik, dari 7 rombel yang akan diterima itu untuk PPDB tahun ini itu masuk dari apa? Dari jalur apa aja Pak? Mungkin juga persentasenya ini yang banyak ditanyakan di masyarakat. Iya. Jadi ada 4 jalur yang bisa dipilih ya oleh calon peserta didik. Yaitu yang pertama itu adalah jalur zonasi tentu. Ini jalur favorit ya. Jalur zonasi itu dengan kuota 55% minimal. Ya. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi itu jumlahnya cukup besar, yaitu ada 20%. Ya, kemudian ada jalur prestasi. Ya, jalur prestasi juga di situ ada 20%. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dari jalur mutasi. Ya. Jadi jalur mutasi itu kecil sekali, hanya 5%, kira-kira seperti itu. Tapi juga ada ketentuan baru pada tahun ini bahwa kalau dari jalur mutasi ya, atau kemudian dari jalur afirmasi ternyata tidak terpenuhi kuotanya, itu langsung dilimpahkan ke jalur prestasi, jadi bukan ke zonasi. Oh, itu yang ya Pak Herno. Jadi perbedaan antara PPDB tahun kemarin dengan tahun ini ya. Jadi betul. Di pengalian prosentase. Jadi nanti kalau misalnya dari jalur yang prestasi itu katakanlah memang tidak terpenuhi, baru itu nanti dilimpahkan ke jalur zonasi. Oh gitu ya, itu yang berbeda dengan tahun kemarin. Betul. Baik Pak Herno, untuk PPDB tahun ini yang tadi Pak Herno mengatakan sampai 9 langkah, ini betul. Sampai tahap keempat. Tahap berikutnya apa itu Pak Herno? Ya, setelah mereka sekarang sudah mengunggah ya segala data itu, kemudian kami verifikasi nanti dari tanggal 21 sampai dengan 24. Kemudian siswa atau calon peserta didik itu mendapatkan token. Mereka mendapatkan token, kemudian dari token itu digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online. Nah, pendaftaran itu nanti secara resmi dimulai tanggal 28 Juni Pak Herno ya? Sampai dengan nanti tanggal 30 ya, kemudian tanggal 1 itu pengumuman ya, kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 itu nanti dilakukan daftar ulang. Oke. Gitu. Pak Herno, itu kan siswa juga banyak bertanya, apakah bisa dilakukan di rumah atau di sekolah Pak? Tahap mana yang ada di sekolah, mana yang ada di rumah itu? Iya, disarankan memang semuanya bisa dilakukan dari rumah tapi kecuali nanti pada aku daftar ulang kalau memang ada hal-hal yang memang khusus sifatnya, dan itu kami akan atur nanti kira-kira
siapa dan tanggal berapa nanti boleh atau diizinkan untuk datang ke sekolah. Tapi prinsip sebenarnya semuanya bisa dilakukan secara online. Iya, walaupun nanti sekolah tetap ya Pak Eno, tetap prokes ya Pak Eno. Iya. Baik, ini agak melenceng sedikit dari PPDB Pak Eno, tapi juga berkaitan juga dengan PPDB tahun ini. Iya. Dari PPDB tahun kemarin Pak Eno, kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi oleh siswa ketika dia mendaftar Pak Eno? Iya, dari pengalaman tahun sebelumnya dan kendala itu memang ada yaitu ketidaksesuaian ya antara data mereka kependudukan, kira-kira itu. Ya karena beberapa itu ada perubahan tanggal dan juga alamat, gitu kan. Yang berikutnya juga ini yang kendala juga adalah yang siswa dari luar DIY. Karena Pak? Mereka biasanya harus menyertakan nilai raport 1 sampai 5. Karena khusus siswa yang dari DIY itu gampang, relatif mudah karena data nilai semester 1 sampai dengan 5 di SMP itu sudah ada di database panitia pusat di Dikdipora DIY. Sehingga ini memang agak susah untuk yang dari luar DIY terutama itu. Baik Pak Eno, untuk DIY kan tahun ini menerapkan ASPD ya Pak Eno. Itu gimana Pak Eno untuk siswa-siswa yang di luar DIY? Ya, kalau siswa di DIY memang oke, semua sudah terjadwal rapi. Tapi bagi siswa yang luar DIY atau siswa yang lulusan tahun 2020 sebelum 2020-2021 ini itu mereka harus melakukan juga tes ASPD. Nah, tes ASPD itu sudah berlalu ya. Jadi itu sebagai satu syarat tambahan dan kelihatan saya lihat juga sudah diupload, sudah sekitar 900 sekian itu sudah melakukan tes dari alumni sebelum tahun ini dan juga untuk siswa yang berasal dari luar DIY. Baik Pak Hirno, ini banyak pertanyaan dari siswa dan orang tua. Bagaimana Pak untuk persentase indikator nilai ketika siswa SMP itu mau masuk ke SMA? Ya, ini yang menjadi saat-saat yang deg-degan ya, karena dinanti-nanti oleh adik-adik yang mau masuk ke SMA. Jadi ada 3 hal penting ya, indikator untuk skor atau penilaian nanti. Yang pertama nih yang paling besar ini dari ASPD ya, itu sampai dengan 50% bobotnya. Kemudian yang kedua adalah rata nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu diberi bobot 40%, dan yang terakhir adalah nilai dari akreditasi sekolah, itu bobotnya 10%. Oh iya, luar biasa Pak Eno. Jadi hanya 3 indikator ya Pak ya. Jadi ASPD itu 50%, itu luar biasa tingginya. Kemudian dari rata-rata nilai raport semester 1 sampai 5 itu 40%, dan terakhir adalah akreditasi sekolah 10%. Oke Pak Eno, terima kasih itu info untuk tentang indikator. Oke. Baik Pak Eno, berikutnya bagaimana Pak kira-kira untuk strategi dalam nanti siswa calon siswa baru itu untuk memilih sekolah Pak? Ya, jadi singkat ini memang penting ya. Kadang-kadang mereka mungkin perlu bantuan agar mereka tidak ragu dalam memilih sekolah itu. Jadi sebelum memilih sekolah tolong dipertimbangkan juga bahwa sebenarnya mereka sudah tahu sih sebenarnya saya mau masuk sekolah A, sekolah B, atau sekolah C gitu. Tapi mohon jangan diabaikan mengenai satu itu kesiapan mental, yang kira-kira seperti itu. Mental gimana Pak? Oh iya, jadi ada menarik ini kalau mentalnya gimana Pak? Artinya mereka sudah tahu bahwa sebenarnya tidak akan mengulang lagi setelah 3 tahun kan begitu. Sehingga 3 tahun masa SMA itu masa yang sangat penting atau transisi untuk masuk ke perguruan tinggi gitu kira-kira. Nah, mereka kan punya bayangan, wah ini saya setelah lulus dari SMA ini saya harus masuk ke perguruan tinggi tertentu ya, hadapan mereka seperti itu. Nah, mereka harus tahu kira-kira sekolah mana yang sesuai dengan skill mereka kan begitu. Oh, saya harus masuk ke sini dengan nilai saya sekian gitu kan. Nah, tidak hanya nilai aja, tapi mereka juga siap mental. Mental apa? Karena dalam sekolah tertentu mereka harus tahu bahwa masing-masing sekolah itu punya kekhasan. Oke, gitu, saya tertarik dengan istilah Pak Eno tentang mental itu. Oke, kita langsung menukik ya kita. Pak Eno selaku kesiswaan di SMA Negeri 3 Yogyakarta atau terkenal dengan Padmanaba. Nah, ini gimana Pak kalau mental yang harus disiapkan ketika dia ambyur di kawah Padmanaba ini ya Pak ya, itu gimana Pak pengalaman Pak Eno ini? Ya harus terbuka ini, jadi untuk adik-adik, jadi jangan sampai nanti salah pilih kan begitu. Kalau salah pilih ini kan bahaya kan, bisa fatal gitu kan. Siap mental yang sama ini adalah di SMA 3 ini paling tidak informasi awal mereka sudah tahu dari kakak-kakak kelasnya. Ya, atau paling tidak mereka juga tahu mengikuti media ya. Jadi media yang kita punya.
Jadi di beberapa website kami website gitu ya, kami web. itu mereka tahu bahwa apa sih sebenarnya aktivitas di SMA 3 itu. Ya. SMA 3 sudah sangat terkenal bahwa SMA 3 itu selain prestasi akademisnya adalah juga bisa diperhitungkan dengan yang lain, ada kekhasan yaitu mengenai SMA 3 itu identik dengan event. Nah kan begitu ya. Jadi event ini merupakan satu media untuk menyeimbangkan ya Pak, antara akademik ya, dan non jadi akademik ini ya. sangat berimbang. Jadi ibarat mata uang itu tidak akan ada nilainya apabila hanya satu sisi. Jadi dua itu harus lengkap gitu kan. Iya. Jadi keluar di SMA 3 itu mereka juga diperhitungkan dari sisi akademis dan non akademis. Karena dari sisi akademis oke, ya kita sudah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian sisi non akademis kita akan olah. Jadi siswa-siswi SMA 3 itu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama 3 tahun ini. Ya, mereka untuk mengikuti berbagai macam kegiatan. Tidak hanya ekskul kita ada 27 dan luar biasa 27 Pak ya. Dan itu aktif. Itu diselenggarakan semua Pak atau bagaimana Pak? Iya, selama pandemi ini khususnya tidak semua bisa, tapi banyak terutama tentang event itu juga yang kami tetap lakukan. Jadi yang paling besar misalnya adalah tertentu modelnya hybrid ya Pak ya, modelnya hybrid ya. Kita menggunakan model hybrid. Salah satunya memang ini nanti yang bisa kita tetap akan tunjukkan kepada masyarakat ada hal-hal yang sangat menjadi ikon dari SMA 3. Yang misalnya adalah kegiatan jubah macan, ya kemudian adalah Patkestra. Ya, kemudian juga ada sini adalah LDMI itu yang sangat di luar riset biasa. ya Pak, di riset di riset ini menjadi unggulan kita juga. Ya, kemudian juga kita ini nanti sebentar lagi juga akan ada satu kegiatan untuk pentas amal, ya, jadi jubah macan ini nanti cukup dahsyat. Seperti itu. Baik Pak Heno, jadi kan secara garis besar bahwa mental yang dimaksud dari Pak Heno selaku Wakakiswan tadi bahwa mau menyeimbangkan ya, jadi anak-anak yang masuk ini harus siap dengan akademik yang cukup luar biasa. Betul. Terbukti tahun ini kita juga SMA 3 itu untuk jalur senam PTN tertinggi diterima di perguruan tinggi negeri juga nanti insya Allah hari nanti UTBK kita doakan juga cukup tinggi ya, hasil tahun 2020 kan juga cukup baik. Kemudian diimbangi juga dengan tadi ekstrakurikuler yang luar biasa, berarti menuntut Pak, mental dan kesiapan mereka itu. Iya, jadi penguatan karakter nanti medianya adalah prinsipnya kita tidak menolak ya dari semua sistem itu ya Pak ya, tapi monggo kita siap-siap dengan debut siswa kita yang begitu cepat untuk ini. Kita siap menerima dari semua jalur yang ada gitu ya. Oke Pak Heno, sebagai ini Pak Heno, sebagai penutup bincang-bincang kita ya Pak Heno, mungkin bisa disimpulkan yang pertama setelah hari ini untuk proses PPDB itu bagaimana Pak Heno? Mungkin yang pertama itu dulu. Ya, setelah hari ini nanti calon peserta didik itu nanti menunggu ya, karena ada proses verifikasi nanti dari tim yaitu tanggal 21 dengan tanggal 24. Nah, kemudian mereka akan mendapatkan token ya, kemudian akan bisa menggunakan untuk pendaftaran secara online. Jadi pendaftaran jangan lupa tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni ya Pak. Iya, ya, kemudian Juli ya tanggal 1 itu nanti akan ada pengumuman sekaligus nanti teruskan dengan daftar ulang. Maka disiapkan betul. Ya, yang kedua juga mental ya Pak ya. Mental nanti ketika sudah diterima di sini harus betul-betul istilahnya struggle for life ya, bertahan hidup yang luar biasa ya. Baik, pemirsa di podcast ini adalah bincang-bincang dengan Bapak Suherno selaku Wakakiswan. Terima kasih Pak Herno. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wacana yang cukup baik bagi siswa baru, dan ini nanti bisa disaksikan juga di website kami, di medsos kami di sman3jogja.sja.id. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat pada kita semua. Salam podcast, Padmanaba Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semua. Salam sehat selalu. Yuk, anak sampean itu akhirnya dilebokke di SMA mana toh? Belum Pak Angger.
Lah, saya itu bingung. Nek suruh daftar pakai online gitu tuh saya nggak paham. Welah. Kan sudah punya pengalaman waktu ngelebok ke SMP dulu. Itu dulu sing daftar itu bapak nih. Jadi saya itu cuma pasrah sama bapak nih. Lah, sakniki bapaknya keluar kota, saya jadi mumet jan. Wis, angel. Lah kan gampang. Sampeyan tinggal download dikpora.jogjaprof.co.id terus bariku Pun. Mboten sah terus. Wis nganggo laman, nganggo dot ngedot napa-napa niku tetep kula mboten dong. ngene yu, ngene. Sampeyan ini pancen harus dikasih tahu, kudu dicaosi periksa. Tak kandhani nggih. Penerimaan peserta didik baru yang disingkat PPDB tahun 2021 ini, 2021, kuwi dilaksanakan menjadi 2 tahap. Tahap praseleksi dan tahap online. Nah, nek tahap praseleksi kuwi dilaksanakan secara khusus oleh para calon peserta didik baru. Nek tahap online itu merupakan tahapan utama yang harus dilakukan sendiri oleh para peserta didik. Oh, gitu toh Pak Angger. Aneh saya tetep enggak dong ya Pak. Wes gini aja. Apa sampean dan saya sama-sama ke Distipura Provinsi wae apa? Untuk apa Pak? Lo lebih baik daripada sampean dijelaske ya ora dong. Nanti di sana kita bisa bertanya kepada petugasnya. Oh, tol itu Pak Angger. Gitu. Sisan saya mau ada acara di sana. Siap, sakniki Pak. Sesok. Lah nggih sakniki lah. Wong sesok libur kok. Nek gitu saya tak mandi dulu, terus tak dandan, terus nanti kalau udah selesai saya tak ngampiri Pak Angger, ya Pak ya? Nggak usah ngampiri, bawa motor sendiri-sendiri saja. Ini social distancing. Oke, nek gitu saya tak mandi dulu ya Pak. Ini dandan rasa ayu-ayu, Boten. rasa hopper. Go Pak Angger, walaupun siap dinas-dinas nih. Iya, sabar, nanti dulu. Pokoknya sampean ngetuk ke aku, nggak usah nyalip-nyalip. Siap. Tadi kan saya sudah matur sampean to yu, le dandan nggak usah over. Nang kene iki ora ono sing over gitu itu. Tiwas le dandan kliwat apa-apa ora dong. Gumunan meneh. Cuman ben kelihatan fresh gitu kok di depannya petugas. Ini Pak Angger. kantornya. Oh. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Oh ini toh Pak, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang perlu diingat, nanti di dalam kita bisa bertanya opo wae. Oh. Tapi le takon ya sopan. Oh gitu ya. Wes Ya. tetep pakai masker. Ya Pak, tunggu tuh Pak. Oh, gede banget nih. Pak. J, selamat. Oh, J. Ora apa-apa, ayo. Pak, matur nuwun. Monggo, silahkan duduk. Selamat datang Bapak dan Ibu. Nama saya Sudi Rahmadi, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya Angger dan ini Bu Yanti tetangga saya. Nah, maksud kedatangan saya ingin mencari informasi tentang penerimaan peserta didik baru PPDB SMA dan SMK Negeri. Sebenarnya saya juga sudah kasih tahu ke Bu Yanti, tetapi dia ini tetap saja tidak dong Pak. Tadi itu saya sudah bercerita kalau PPDB ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap praseleksi dan tahap
seleksi online yang wajib diikuti oleh para peserta didik. Leres niku Pak. Selanjutnya di situ ada tahap pengecekan data kependudukan di mana seluruh calon peserta didik yang berdomisili di wilayah DIY disarankan melakukan pengecekan data kependudukan untuk memastikan data domisilinya yang benar. Jika data itu tidak sesuai, calon peserta didik dapat mengajukan permohonan perubahan secara online melalui laman verifikasi PPDB dengan mengunggah salinan kartu keluarga dan ijazah atau surat keterangan lulus. Sampean kok mantuk-mantuk ki sebenarnya dong enggak? Nek iki yo aku wis dong paham. Ning sithik. Sampun jelas nggih? Lalu ada tahap verifikasi berkas afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Tahapan ini khusus bagi calon peserta didik yang akan mengajukan penambahan nilai prestasi non-akademik atau berasal dari keluarga tidak mampu atau peserta didik yang akan mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, sama toh dengan yang saya jelaskan tadi. Oh, berarti ngeten, Pak. Kebetulan anak saya itu kan pernah menjuarai juara 1 Olimpiade dan tentunya itu bisa jadi nilai plus untuk tambahan anak kami ya Pak ya? Saged Bu, nanti bisa dilampirkan di laman itu. Oh. Selanjutnya tahap input data. Tahapan ini dikhususkan bagi calon peserta didik lulusan SMP, MTS, sederajat dari luar DIY, dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021. Calon peserta didik lulusan luar DIY harus mengunggah salinan rapot 5 semester, surat akreditasi sekolah, kartu keluarga, serta ijazah atau surat keterangan lulus. Setelah itu, tahap di mana calon peserta didik membuat akun dan password baru yang akan digunakan dalam pendaftaran dan seleksi online. Ini masuk dalam tahap verifikasi berkas dan pengambilan PIN atau token. Caranya pripun niku, Pak? Caranya masuk ke laman ppdb.jogjaprof.go.id dengan mengunggah file ijazah atau tanda kelulusan disertai kartu keluarga. Gitu, Pak? Leres Pak Angger? Oh, jadi semua tahapan online itu bisa langsung melalui laman ppdb.jogjaprof.go.id. Leres, Pak? Ya. Gini sampean pinter yuk. Ya, ente loh, Pak. Masih ada tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik, yakni tahap seleksi online yang dilaksanakan secara real time pada tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli 2021. Calon peserta didik harus terus memantau hasil sementara seleksi dan dapat mengubah pilihannya sampai dengan 29 Juni 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sudah gamblang tenan toh? Sudah jelas toh? Menangkap penjelasannya Pak Suci Rahmadi ini? Ya kaya ngene iki sing tak karepke Pak Angger, penjelasan secara detail, mantep ning ati, iso tak tampa kanthi apik. Terus setelah itu Pak, untuk orang tua atau peserta didik itu mengetahui diterima atau tidaknya apa juga melalui online? Ya Bu, jadi pengumuman online nanti bisa melalui dinas secara online dan juga di sekolah masing-masing akan diumumkan secara online ataupun juga dipampang di papan pengumuman sekolah masing-masing. Pengumuman pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dados langsung bisa di sekolahanipun nggih Pak nggih. Terus ojo lali, nek wis ketompo,
itu wajib mengikuti atau melakukan daftar ulang pada sekolahan yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui tata cara PPDB online bagi SMA dan SMK Negeri tahun 2021, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman Dinas Dikpora DIY dengan alamat dikpora.jogjaprof.go.id. Di situ nanti ada tentang yonasi, kemudian tentang prestasi, dan yang lainnya. Jadi segala pengumuman tentang PPDB online akan diunggah di laman Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Siapa? Berarti semua gampang, Jeh. Tinggal klik dikpora.jogjaprof.go.id. Langsung semuanya yang dibutuhkan muncul. Rak ngaten, Jeh, Pak, Jeh. Nanti saya akan coba di rumah nek gitu, Pak. Iya, Pak. Alah, andek puno kok muni gampang. Ayo gampang toh, Pak. Mungkin wau dereng diprakteke. Lah praktek ini sing butuh didampingi ben ora klera-kleru. Gitu, Pak. Nggih, ngaten Pak Suci Rahmadi. Saya kira ini sudah selesai, penjelasan Bapak sudah gamblang jelas, sudah kami terima, mohon izin untuk pamit. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Monggo Bapak Ibu ndherekaken sugeng kondur, semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi dapat bermanfaat dan menambah informasi kepada masyarakat terkait PPDB bagi SMA dan SMK Negeri tahun 2021. Sampean pun dong tenan toh? Pun. Nek ana apa-apa sing sampean ora dong, sampean takon kula. Siap, Pun, pun. reh ning kula arep duwe urusan ten kantor niki, sampean kondur dhisik. Oh nggih, nek ngoten kula ngrumi ini nggih, Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun sanget nggih. Pareng. Parkir riko. Oh, pareng, Pak.